Tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, penyandang disabilitas di Kota Malang, Jawa Timur mengikuti lomba tadarus Al-Quran. Selain meningkatkan kemampuan mengaji, perlombaan ini juga membuka peluang mereka mengikuti perlombaan tadarus tingkat nasional. Senandung ayat suci Al-Quran ini dilantunkan oleh hamba Allah yang memiliki keterbatasan. Ya Allah membukakan umatnya untuk memuji Sang Pencipta dan membaca Al-Quran walaupun tidak bisa melihat. Masjid An-Nur, Kompleks Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Kota Malang, Jawa Timur menggelar tadarus untuk penyandang tunanetra setiap sore selama Ramadan. Selain tadarus, pihak masjid juga menggelar lomba baca tartil sensori Al-Quran dan sitirs hadis. Berbeda sekali dalam proses pembelajaran Al-Quran Braille, walaupun mereka kita ajarkan secara klasikal, akan tetapi untuk mengetahui bahwa mereka itu ada perkembangan, belajar Al-Quran Braille itu harus diperlakukan secara individual walaupun satu kelas. Sehingga itu yang menjadi tantangan. Bagi penyandang tunanetra butuh waktu 1 tahun untuk lancar dan fasih membaca Al-Quran Braille. Kesulitannya untuk membaca, untuk membedakan harokat, masih 30 sama 29. Perbedaan penulisan, tajwid, dan membaca harokat jadi tantangan tersendiri dalam mengkaji Al-Quran Braille. Selain mendapatkan hadiah, pemenang dalam lomba tadarus nantinya akan diikutsertakan kompetisi lebih tinggi, yakni tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menawarkan konsep unik, sebuah food truck di Alexandria, Virginia jadi viral dengan menu fusion halal. Bahkan konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampiangan, Kecamatan Begul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampiangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak, ini Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya di masjid juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan. Berarti kalau saya jauh ke Mekah, berarti di sini ada juga. Simulasi. Oke, siap. Dengan hadirnya Masjid Khas Krampiangan ini, diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Pemirsa, menjalankan ibadah puasa rupanya tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas olahraga. Ya, salah satunya bagi warga Jakarta ya, dalam mengisi libur akhir pekan, mereka justru lebih memilih melakukan olahraga santai dengan Car Free Day di kawasan Jalan Sudimarta, Blengrim. Inilah suasana di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di bulan Ramadan pada Minggu pagi. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan Hari Bebas Kendaraan untuk berolahraga meski sedang berpuasa. Demi kesegaran jasmani, masyarakat berolahraga mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Namun selama puasa, tidak nampak pedagang makanan yang biasanya menggelar makanan secara terbuka.
Iya pemirsa, dan Nata, kalau tadi kita sudah sempat singgung soal minyak kita yang ternyata takarannya disunat, yang harusnya 1 liter ternyata isinya cuma 750 ml. Dan ini juga nih fungsinya pejabat pemerintah harus sering-sering turun ke lapangan untuk mengecek harga dan juga situasi, Galuh. Iya, seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman kemarin, ini dia sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan kemudian mental menemukan kejanggalan nih pada minyak goreng minyak kita. Dan Pak Menteri juga merupakan, menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Yang harus 1 liter ternyata 750 ml. Kita simak bersama beritanya. Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya berarti Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, ini minyak goreng disunat, jadi warga juga bukan hanya prihatin soal minyak goreng, tapi kita perlu prihatin juga selama bulan Ramadan ini karena sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini mengalami kenaikan. Betul, terutama dengan harga bawang yang mencapai Rp70.000 per 1 kilogramnya. Ya, kita lihat bagaimana harga-harga kebutuhan pokok di pasar Kebayoran Lama, pemirsa. Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di awal bulan Ramadan. Normalnya harga bawang merah di angka Rp40.000 per kilogram, sekarang melonjak hingga Rp60.000–Rp70.000 per kilogram. Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Ini udah mending agak turun ya. Untuk kenaikan harga itu biasanya karena apa sih? Karena nggak ada barang. Di sononya ya nggak ada barang, apa disimpan nggak tahu ya. Tapi di induknya ya nggak ada. Kalau nggak dapat bawang cakep ini. Bener. Kalau orang yang biasa-biasa beli cuma dikit, nggak beli bawang kupat, nggak beli bawang ini, nggak boleh. Nggak ada katanya gitu. Nggak ada barangnya gitu. Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Ya, tanggapan saya pengennya semuanya turun selama bulan puasa, biar semua kebagian rakyat-rakyat kecil, biar semuanya pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Tidak hanya bawang merah saja, harga cabai rawit merah kini juga masih mahal. Biasanya cabai rawit merah di harga Rp75.000, saat ini naik hingga Rp110.000 per kilogram. Kelapa parut juga mengalami kenaikan, untuk harganya di rentang Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung dengan ukuran. Sedangkan untuk telur dan minyak masih di harga yang stabil dan belum menunjukkan akan ada kenaikan atau penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Rizky Julianto, iNews melaporkan.